Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas, silahkan membimbing doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap belajar. Bagi yang tidak semangat setelah belajar pelajaran hari ini, semoga bisa moodnya menjadi lebih bertambah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan menggunakan absensi online seperti biasanya. Nanti bisa maju dari yang sebelah paling kanan, ya. Silakan maju. Jadi absensi online ini berguna untuk disiplin dan bertanggung jawab. Silakan, dan mendukung pembelajaran digital. Lanjut. Paskan kamera. Oke. Silakan lanjut. Lanjut. Sini. Belakang. Ini aja. Bentar. Silakan. Jangan terlalu dekat. Ya. Nah, lanjut. Maju dikit ke atas sini. Silakan. Dilihat kartunya, jangan sampai terbalik. Nah, bagus seperti itu. Iya, silakan. Jangan sampai terbalik ya. Oke. Belakang. Nah, oke. Ya, benar. Lanjut. Silakan. Oke.
Bentar. Hmm. Sudah cukup duduk aja dulu. Ya intinya hari ini kita masuk semua ya. Karena tadi masalah kendala sinyal, jadi untuk absensinya kurang bisa, untuk kameranya nggak muncul. Jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, hari ini kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku. Silakan berdiri. Siap. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak yang ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang. Tanahku yang kulupakan, ku banggakan. Ya, tepuk tangan, silakan duduk. Jadi sebelum memulai materi kita hari ini, Bapak akan menanyakan pertanyaan pemantik. Nanti yang bisa silakan tunjuk tangan. Sebelum kita membahas tentang AI, tahu AI? Atau dengan disebut KA, yaitu apa KA? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu KA? Kecerdasan artifisial. Itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi Pak mau menanyakan, pernahkah kalian memakai teknologi seperti ChatGPT ataupun Google Assistant untuk menanyakan tentang cuaca atau Face ID buat membuka HP? Dan gimana perasaan kalian saat menggunakan
Nyamankah, canggungkah, atau ketergantungan? Silakan yang bisa menjawab. Ya, dari kelompok 1, silakan. Jawabannya adalah saya sering pakai ChatGPT buat ngerjain tugas. Membantu banget, jadi lebih cepat selesai. Ada yang lain? Saya Pak, Ya, silakan. kalau pakai tes sih bisa aja, enak sih, nggak perlu ketik paspor. Terus ada lagi yang mau jawab? Kelompok 1 ya? Ya, silakan. Saya pernah pakai AI buat tugas, tapi malah jadi nggak ngerti isinya, jadi ngerasa kayak kurang. Ada lagi? Saya Pak, Kelompok 3. Ya, silakan. kadang takut juga sih kayak semua data kita disimpan AI, jadi agak was-was. Iya, terima kasih karena kalian sudah mau jujur. Jadi dari sini kita bisa melihat AI itu memang bermanfaat, tetapi juga mempunyai sisi yang harus kita pikirkan dengan baik-baik. Nah, sekarang kita bahas apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap jadi pengguna AI yang bijak dan bertanggung jawab. Sebelum memulai materi, Pak akan menayangkan video tentang AI. Silahkan disimak. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana ponselmu bisa mengenali wajahmu? Atau kenapa TikTok tahu video apa yang kamu suka? Semua itu bukan sulap, tapi hasil dari satu teknologi yang sedang mengubah dunia, yaitu AI. Assalamualaikum, dan salam belajar. Selamat datang di channel ini. Di sini kita akan belajar bersama tentang AI. AI, atau kecerdasan buatan, bukan hanya soal robot, tapi lebih dari itu. AI adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar layaknya manusia. Kata berpikir di sini bukan seperti manusia berpikir dengan perasaan, tapi berdasarkan data dan logika. Contoh sederhana, saat kamu mengetik di Google, lalu muncul saran kata, itu adalah AI. Atau ketika kamu mendengarkan lagu di Spotify dan direkomendasikan playlist yang cocok dengan selera kamu, itu juga AI. Tapi, dari mana AI tahu semua itu? Dari data. Banyak sekali data. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin pintar AI tersebut. Jadi, sebenarnya AI itu seperti otak digital. Tapi, otak ini perlu dilatih dulu sebelum bisa digunakan. Latihan AI disebut training. Mirip seperti kamu belajar matematika. Semakin sering latihan, makin bisa. AI bisa digunakan di berbagai bidang. Kesehatan, pendidikan, transportasi, bahkan seni. Tapi penting untuk tahu, AI tidak punya kesadaran. Ia hanya melakukan apa yang diperintahkan berdasarkan data yang dimiliki. Kenapa kita harus belajar AI? Karena masa depan akan sangat bergantung padanya. Bahkan sekarang pun banyak pekerjaan yang mulai digantikan oleh AI. Tapi tenang, kita bukan ingin digantikan. Nah, kita ingin bisa bekerja sama dengan AI. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita paham cara kerja AI sejak sekarang. Melalui seri video ini, kita akan pelajari AI dari dasar. Pelan-pelan, mudah dipahami. Mulai dari definisi, sejarah, jenis-jenis AI, cara kerja, hingga contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Akan ada juga topik lanjutan tentang tantangan AI, etika, dan masa depannya. Jadi pastikan kamu ikuti semua videonya dari awal hingga akhir. Jika kamu merasa bingung atau punya pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Saya akan sempatkan membalas atau menjawabnya di video berikutnya. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dengan begitu kamu nggak akan ketinggalan materi selanjutnya. Oh iya, jika kamu pelajar atau guru, kamu bisa gunakan video ini sebagai bahan pendamping pelajaran di sekolah. AI bukan pelajaran, masa depan. AI adalah pelajaran hari ini. Jadi, mari belajar bersama. Karena masa depan dimulai dari pengetahuan yang kamu punya sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan mulai masuk lebih dalam ke dunia AI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi video singkat tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi setelah ini kita masuk ke materi. Pak akan memaparkan singkat tentang AI. Jadi sebelum itu Pak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama, menjelaskan konsep dasar pengoperasian perangkat berbasis kecerdasan artifisial atau disebut dengan AI atau juga disebut dengan KA. Yang kedua, mengidentifikasi contoh pengaplikasian AI dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai bidang. Yang ketiga, melakukan eksplorasi sederhana terhadap perangkat atau aplikasi berbasis AI. Kemudian mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mempresentasikan hasil eksplorasi dan penggunaan perangkat AI. Pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial atau KA. Seperti dari awal tadi saya Pak sebutkan untuk tujuan pembelajarannya, Pak ulangi ya. Menjelaskan konsep dasar pengoperasian perangkat berbasis kecerdasan artifisial atau AI. Mengidentifikasi contoh pengaplikasian AI dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang. Kemudian melakukan eksplorasi sederhana terhadap perangkat atau aplikasi berbasis AI. Mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mempresentasikan hasil eksplorasi dan penggunaan perangkat AI. Untuk capaian pembelajaran, siswa atau peserta didik mampu memahami dan dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat termasuk perangkat berbasis kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah dan mendukung produktivitas serta kreativitas. Untuk alur pembelajaran pada hari ini, jadi kita yang pertama mengenali berbagai jenis perangkat berbasis AI dulu. Kemudian peserta didik mencoba menggunakan salah satu aplikasi AI sederhana. Misalnya seperti chatbot atau image generator atau voice assistant. Kemudian peserta didik menyimpulkan manfaat dan tantangan pengguna AI. Peserta didik mempresentasikan hasil eksplorasi secara kolaborasi. Manfaat mempelajari kecerdasan artifisial. Yang pertama, meningkatkan peluang karir di bidang teknologi, membantu memecahkan masalah kompleks dengan analisis data, mengotomatisasi tugas berulang untuk efisiensi kerja. Kemudian mendorong inovasi di berbagai bidang kesehatan, pendidikan, ataupun yang lainnya. Selanjutnya meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis, memahami etika dan dampak sosial teknologi. Apa itu kecerdasan AI? Silakan yang bantu membacakan. Ayo silakan, boleh kamu nak dibaca. Ya. Apa itu kecerdasan artifisial AI? Satu, AI adalah sistem komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia. Dua, contoh kemampuan AI: memahami bahasa, mengenali wajah, berbicara dan menjawab, membuat keputusan. Ya, benar.
Lanjut. Untuk bagian yang pertama itu pengoperasian perangkat AI. Jadi jenis perangkat berbasis AI itu contoh. Yang pertama ada chatbot, terdiri dari ChatGPT, layanan pelanggan otomatis ataupun tool-tool lainnya. Kemudian asisten virtual, contohnya seperti Google Assistant, Siri, Alexa, dan lain-lain. Kemudian aplikasi pengenal wajah atau suara, contohnya Face ID, Voice to Text. AI generator, contohnya seperti Canva, AI, DALL-E, dan lain-lain. Membuat poster, terus membuat presentasi, itu bisa menggunakan Canva. Cara kerja sederhana sistem AI. Jadi ada input, proses, output. Siapa yang tahu apa itu input? Input. Apa itu input? Input itu adalah masukan. Jadi data yang diterima, teks, suara, atau gambar. Apa yang kalian perintahkan nanti akan ada masukan. Input itu namanya. Kemudian setelah di-input ada proses. AI menganalisis dan memutuskan dengan algoritma. Selanjutnya output, jawaban, gambar, suara, atau aksi yang diberikan. Contoh, ketik buatkan ringkasan di ChatGPT, AI memproses hasil tes ringkasan ditampilkan. Nanti kita akan demo. Sebelum kalian mendemokan nanti Pak akan memberikan contohnya. Untuk bagian yang kedua ada pengaplikasian AI. AI dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama di bidang pendidikan. Contohnya ada AI tutor atau ChatGPT. Bidang kesehatan, diagnosa otomatis, pemantauan pasien. Bidang transportasi, ada mobil otonom, navigasi cerdas. Kemudian pertanian, drone AI, prediksi cuaca, tanam, dan lain-lain. Tahu drone AI? Yang sekarang untuk pertanian modern, seperti yang dikembangkan oleh Menteri Pertanian kita, Bapak Amran, memakai drone untuk menyemprot. Dia sudah memakai bantuan AI. Kemudian bidang hiburan, ada rekomendasi film atau musik. Studi kasus untuk aplikasi AI populer, itu biasanya yang sering digunakan ada ChatGPT, menjawab pertanyaan dan membuat teks. Kemudian Google Assistant atau Siri, membantu tugas sehari-hari. Canva AI atau DALL-E, membuat desain dan gambar otomatis. YouTube atau Spot TV AI merekomendasikan konten sesuai minat kalian. Untuk hari ini kita demo menggunakan ChatGPT ya. Nanti setelah pemaparan selesai. Untuk bagian 3, kolaborasi dan etika dalam penggunaan AI. Dampak positif AI. Yang pertama apa? Kemudian terus lanjut. Untuk dampak negatifnya silakan dibaca bareng-bareng. Yang pertama, kemudian Menyebabkan ketergantungan teknologi. dan terakhir, Bias dan diskriminasi dalam algoritma. ya benar, lanjut. Prinsip etika dalam penggunaan AI. Yang pertama itu privasi, jangan sembarangan memberi data pribadi kalian ya. Yang selanjutnya keamanan, gunakan AI dari sumber terpercaya.
Kemudian tanggung jawab, tidak menyalin mentah hasil AI. Dan yang terakhir keadilan, sadari bahwa AI itu bisa bias atau tidak netral. Jadi enggak semuanya ditampilkan AI itu selalu benar ya. Bisa saja algoritmanya yang salah. Oke, selesai. Kita ada pemahaman materi. Nanti silahkan dijawab sama-sama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence? A. Kumpulan perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan data. B. Sistem yang mampu melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. C. Proses menghapus data dari sistem komputer. D. Teknologi untuk mempercepat jaringan internet. E. Algoritma yang hanya bekerja pada perangkat mobile. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Silakan. Jadi pertanyaan pemahaman apa yang Pak jelaskan tadi? Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Apa? Gak ada yang mau menjawab? A. Yang lainnya? Ayo jawab. A juga. Kita lihat sama-sama. Kita buktikan. Apa jawabannya? Salah. Jawabannya B. Jadi untuk penjelasannya, AI adalah sistem yang dirancang untuk meniru atau menstimulasi kecerdasan manusia seperti pengambilan keputusan, pemrosesan bahasa alami, dan pembelajaran. Selanjutnya, berikut ini yang merupakan contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dijawab. Siapa yang bisa? A. Flash disk untuk menyimpan data. B. Printer yang mencetak dokumen. C. Aplikasi navigasi seperti Google Map yang memberikan rute tercepat. D. Power bank untuk mengisi daya. E. Pembuatan tabel di Microsoft Excel secara manual. C. Sepakat C. Sepakat C. Kita buktikan. Ya benar, berarti kalian paham. Untuk soal yang nomor 2. Jadi jawabannya C. Penjelasannya Google Maps menggunakan AI untuk menganalisis lalu lintas secara real time dan merekomendasikan rute tercepat. Pertanyaan ketiga. Cabang AI yang berfokus pada kemampuan mesin untuk belajar dari data tersebut. A. Robotika. B. Jaringan komputer. C. Machine learning. D. Cloud computing. E. Natural language processing. A, B, C, A, D, atau E jawabannya silakan. C. C. C, Pak. Ada yang lain? B. C, B, terus? C, Pak. C. A. Kita lihat sama-sama. Yang benar adalah C. ya, C. Penjelasannya machine learning adalah cabang dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data dan meningkatkan kinerja secara otomatis. Berikutnya, manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam kategori teknologi? C, Pak, kalkulator. Ada jawaban lain? C. Kalkulator, Pak. C.
Sepakat C, kita buktikan. Benar, C. Penjelasannya kalkulator bekerja berdasarkan perhitungan matematika, sederhana dan tidak memiliki kecerdasan buatan. Selanjutnya, apa tantangan utama dalam pengembangan kecerdasan artifisial? Silakan dijawab A, B, C, D, E. C. Etika dan privasi data. Etika dan privasi data. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Sepakat? Kita buktikan. Ya, benar C. Salah satu tantangan utama dalam AI adalah isu etika dan privasi, terutama dalam penggunaan data, pengguna, dan keputusan otomatis yang berdampak sosial. Selesai. Jadi sekarang Pak akan mendemokan salah satu tool yang bisa kalian gunakan dalam membantu pekerjaan kalian ataupun menyelesaikan suatu masalah. Jadi nanti setelah Pak demokan, kalian silakan buka komputer kalian, nanti tirukan apa yang Pak berikan contohnya ya. Ini contoh nanti sebelum ya. Contoh semuanya kita akan menggunakan salah satu tool kita untuk menyelesaikan pekerjaan seperti PR semuanya. Kita menggunakan salah satu tool yaitu dengan menggunakan ChatGPT. Jadi buka browser, silakan klik ChatGPT, kemudian kita klik, kita cari ChatGPT ya. Lanjut klik start. Dari sini paham ya? Nanti Pak ulangi. Jadi di sini silahkan nanti kalian ketik. Seumpamanya Pak memerintahkan buatkan soal tentang materi informatika kelas 10. Kita ketik aja. Sebanyak 5 soal, 3 soal dengan opsi 5 jawaban beserta jawabannya. Jadi nanti apa yang kita ketik, apa yang kita konsep, kalau konsepnya itu kata-katanya bagus, pasti akan dijawab semuanya ya. Nah, kita klik tanda panah ini ataupun dengan ngeklik di keyboard enter. Otomatis apa yang kita perintahkan akan selalu muncul. Apapun itu. Soal nomor 1, topik algoritma dan pemrograman dan seterusnya. Jawabannya sudah ada. Jadi dengan opsi 5 jawaban tadi ini A, B, C, D, dan E. Jadi semuanya perintah kita itu jelas. Pasti akan dikasih jawaban jelas juga. Tapi enggak semuanya AI itu benar ya. Ada juga algoritmanya yang salah. Nah sekarang coba kalian buka komputer yang bisa internetnya, yang bisa. Silakan dibuka. Boleh memakai HP, yang membawa HP boleh memakai HP. Silakan ketik. Apa? Ketik. Buatkan
jadwal saya sehari-hari dari bangun pagi sampai dengan tidur lagi. Silakan diklik tanda panah ataupun di enter. Yang bisa silakan. Buatkan saya jadwal Dari bangun pagi ya. sehari-hari dari bangun tadi sampai tidur lagi. Klik enter. Ini kamu salah ketik ChatGPT dulu. Setelah ChatGPT diklik baru ke sini. Paham ya? Nah, sini ketik ChatGPT dulu. Ada yang kesulitan mana? Yang sudah bisa membuka mana? Bisa pakai HP nak? Bisa. Bisa? Ayo silakan. Silakan kamu maju. Pak memakai laptop, Pak. Yuk sini. Ini disimpan. Coba buka dari awal. Silakan ketik ChatGPT. Tunggu sinyal. Benar apa salah tadi? Coba ketik lagi. Chat CHT. Nah ini. Sinyalnya susah. Sambil menunggu muncul, ya siapa yang sudah kebuka? Boleh memakai HP. Nah, silakan klik ChatGPT. Mana yang sudah kebuka? Sekarang perintahkan untuk membuat, coba ketik kata-katanya ya, supaya kamu menyusun kata-katanya. Perintah untuk membuat itu, apa namanya, manfaat AI dalam bidang teknologi, dalam bidang pendidikan. Manfaat teknologi, manfaat AI dalam bidang pendidikan. Boleh. Jadi intinya kalian sudah tahu caranya ya? Tahu ya? Iya. Oke. Coba ketik perintah sekali lagi. Coba minta ChatGPT membuat ringkasan tentang hewan langka di Indonesia. Gimana cara kalian membuat perintahnya? Coba ketik di ChatGPT menulis tentang hewan langka yang ada di Indonesia. Gimana cara mengetiknya? Membuat konsepnya. Ada yang sudah muncul?
Lihat di depan, Pak contohkan. Jadi kita harus jelas untuk menulis perintah ya. Buatkan saya ringkasan tentang hewan langka yang langka di Indonesia. Nah, kalian mau minta lengkap atau singkat? Semuanya kita membuat semuanya singkat. Singkat saja. Dengan singkat. Kita klik enter, otomatis akan muncul apa yang kita perintahkan. Ini ringkasannya seperti ini. Sampai di sini paham? Kurang semangat kayaknya. Sampai di sini paham? Nah, kalau paham, sekarang kita akan diskusi dan analisis. Ya, diskusi dan analisis. Jadi sebelum kalian melaksanakan diskusi, Pak akan memberikan pertanyaan panduan. Jadi yang pertama, Pak tanyakan dulu, apa fungsi utama AI yang kalian gunakan? Silakan dicatat itu ya. Silakan dicatat. Yang kedua, apa manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga, apa risiko atau tantangan penggunaannya? Silahkan dicari di ChatGPT, Pak tunggu 5 menit, nanti yang bisa menjawab silahkan tunjuk tangan. Saya Pak. Nanti dulu, nunggu yang lainnya. Masih 1 menit. Nanti kamu disimpan dulu jawabannya. Nanti, nah, Pak, berarti sudah paham kalian ya. Jadi tadi yang pertama pertanyaan apa fungsi utama AI yang kalian gunakan. Kemudian apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa resiko atau tantangan penggunaannya. Nah ini kan ada 3 kelompok. Nanti kelompok 1, 2, 3 silakan perwakilan boleh menjawab. Pak kasih waktu 1 menit lagi. Sudah siap? Silakan yang mau menjawab duluan, boleh tadi? Nah, Saya Pak. ya. Fungsi utama AI mengolah. Nah, silakan berdiri. Menghadap ke depan aja. Biar kawan-kawan tahu, ke depan sini. Boleh HP-nya dibawa nggak apa-apa? Nggak masalah. Nah, begitu, bukunya dibawa. Nah, silakan menghadap sini, sebelah sini. Satu saja ya jawabannya. Fungsi utama AI mengolah data, mengaliri pola dan memberikan solusi atau rekomendasi secara otomatis, memberikan jawaban, membantu menyusun teks, menganalisis data dan menyelesaikan tugas berdasarkan permintaan pengguna. Bagaimana kawan-kawan, benar atau salah? Jadi fungsi utama AI itu yang pertama mengolah data, mengenali pola, memberikan solusi, memberikan jawaban, dan yang lain-lain. Ya benar, berikan tepuk tangan, silakan duduk. Kelompok yang lain boleh? Silakan. Ya. Boleh maju, silakan. Ini pegang aja, dipegang aja. Pegang aja. Silakan dijawab. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu mempermudah aktivitas seperti pencarian informasi, navigasi, asisten virtual, otomatis rumah,
dan rekomendasi belanja atau hiburan, membantu mencari informasi, menyusun dokumen, menerjemahkan bahasa, mengatur jadwal, dan mendukung pembelajaran atau pekerjaan. Oke, benar. Beri tepuk tangan. Ayo soal yang terakhir, silakan duduk. Yang terakhir siapa yang mau menjawab? Ya, silakan maju, Nak. Penyalahgunaan data, bias Tidak, algoritma. soalnya apa dulu tadi? Apa resiko atau tantangan penggunanya? Penyalahgunaan data, bias algoritma, hilangnya pekerjaan tertentu, dan kurangnya regulasi yang jelas, resiko privasi, penyebaran informasi salah, dan ketergantungan teknologi, serta potensi pengangguran karena otomatisasi. Iya, benar. Silakan tepuk tangan. Jadi sampai di sini kalian paham ya. Kemudian sekarang silahkan kalian berdiskusi. Jadi kelompok 1, 2, ini ya 2 ya, dan 3. Nanti silahkan berdiskusi temanya. Buatkan apa yang Pak sudah Pak bagi tadi? Bentar. Silakan ketik di ChatGPT. Buatkan permasalahan tentang apa tadi? Dunia pendidikan ya. Permasalahannya apa tadi? Topik diskusinya buatkan permasalahan ya. Yang ada di dunia pendidikan. Jadi silahkan kalian cari temanya sudah Pak itu tadi apa? Nah sekarang gini aja biar kamu enak, pokoknya cari materi diskusi tentang dunia pendidikan, apapun boleh. Boleh permasalahannya, apapun boleh keuntungan ataupun keunggulannya. Nanti setelah itu kalian presentasikan maju ke depan. Mencarinya silahkan menggunakan ChatGPT boleh, ataupun dengan menggunakan untuk membuat presentasi dengan Canva juga boleh. Kalau semuanya agak berat lewat ChatGPT aja. Silahkan. Sekiranya mengalami kesulitan silahkan konfirmasi, Pak. 10 menit cukup atau lebih? Nanti perwakilan maju ke depan ya. Ada moderatornya maju ke depan, ada yang membacakan nanti, ataupun boleh 3-4 perwakilan dibagi tugasnya masing-masing. Nanti
sebelum kalian maju ke depan untuk meningkatkan semangat kalian, kayaknya sudah ngantuk ini karena jam siang, jam terakhir ya. Nanti kita ice breaking dulu. Setelah ice breaking selesai baru maju berkelompok, diskusikan dengan presentasikan dengan singkat. Sekarang Pak kasih waktu berdiskusi. Boleh kumpul sama kelompoknya boleh. Mana yang kelompok 1, 2, 3 boleh. Silakan. Silakan berkumpul, silakan berdiskusi. Ya. Boleh ke sini, boleh sambil tegak, boleh. Mana yang bisa komputernya dipakai? Silakan diskusikan, boleh dipoto di HP, boleh ditulis di buku. Kelompok 3 ini ya. Kelompok 2. Kelompok 1 silakan berkumpul, boleh. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini 1 atau 2? 1, ini 1. Ini 2 berarti. Ini 2. Ini 1. Ini 1. Ini 2. Ya. Oh ya enggak bener, ini 2 galau. Ini ke sini. Ya, kamu sini, kamu kelompok sini. Ya, Nak. Kamu sini, Nak. Boleh bawa kursi, silahkan berdiskusi. Pak kasih waktu 10 menit ya, cukup. Jadi untuk diskusinya tentang pendidikan. Jadi apa tantangan AI di dalam dunia pendidikan? Manfaatnya apa? Itu boleh ya. Terus setelah itu kegunaannya apa? Terus segi positif negatifnya apa juga boleh. Yang perlu bantuan boleh silakan konfirmasi ke Pak. Sambil berdiskusi boleh ya. Pak demokan, kita coba membuka Canva.
Ada kesulitan kelompok 1. Kelompok 2 ada kesulitan? Nah, sudah siap maju? Sudah siap presentasi? Ini nanti presentasinya gimana, Pak? Hah? Boleh difoto? Difoto aja pakai HP? Sudah. Nah, nanti dibacakan. Oh, dibacakan ini. Nah, apa yang kalian presentasikan? Dibagi apa gimana, Pak? Permasalahan, keunggulan, sama? Boleh. Langsung dibacakan aja, boleh semuanya. Kelompok 3 selesai. Ya, silakan. Jelaskan dulu. Ya. Jelaskan apa diskusi kalian. Nah, nanti kan umpan balik dari kelompok lain itu bertanya. Nah, kalian menjawab. Nanti silahkan kalian semuanya jawabannya dirasa kurang, boleh bantuan lihat ChatGPT, boleh langsung konfirmasi ya. Jadi materinya apa dulu? Judul materi silahkan dibacakan, kemudian kasih kelompok lain untuk bertanya. Begitu. Paham ya? Ayo silakan yang sudah siap, boleh maju, boleh kelompok 1 dulu, 2 atau 3, silakan yang sudah siap. Jadi silakan jelaskan apa materinya. Setelah itu berikan kesempatan temanmu untuk memberikan umpan balik, memberikan pertanyaan. Kemudian kalian menjawab lagi. Begitu tata cara presentasinya. Boleh perwakilan, nggak semuanya boleh maju, silakan. Kelompok mana dulu? 1. Boleh maju, silakan. Perwakilan 2, 3, 4 orang boleh. Dibagi tugasnya masing-masing. Kelompok 1 dulu atau 2 atau 3. Nah, kayaknya nggak semangat. Ayo kita ice breaking dulu. Semuanya tegak. Tegak semua. Untuk meningkatkan fokus biar semangat. Kita ice breaking. Kita mencoba untuk senam penguin ya. Berdiri biar semangat. Jadi perlu ada gerakan. Sudah siap? Kita mulai. Oke, silakan. Ayo semangat. Bentar. Ayo. Sambil gerak nggak apa-apa, boleh.
Lagi. Yuk. Semangat. Sekali lagi. Ya. Ha. Cukup ya. Lagi. Sekali lagi. Oke, yuk. Cukup ya. Yo, sebentar. Sudah semangat lagi. Oke. Sekarang silahkan kelompok mana dulu yang maju. Sudah semangat, sudah nggak ngantuk semua. Silakan kelompok berapa? Kelompok berapa? Ayo, ayo. 1, 2, 3. Kelompok berapa? 3. Ya silakan. Perwakilan. Boleh 3, 4 orang boleh. Maaf. Yuk. Masalah situ lagi. Aku yang moderator. Awas jangan kelihatan sini. Situ lagi boleh. Kue masih terucu. Kue yang moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang dunia pendidikan, yang akan disampaikan langsung oleh Pak Ijal dan teman-teman semuanya. 1. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. 2. Tujuan pendidikan, mengembangkan potensi individu, menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Jenis-jenis pendidikan, formal, sekolah, perguruan tinggi, non-formal, khusus pelatihan. Tiga jenis-jenis pendidikan. 1. Formal, yaitu sekolah perguruan tinggi. Yang kedua, non formal, kursus pelatihan. Yang ketiga, informal, belajar di rumah, pengalaman sehari-hari. 4. Tantangan dunia pendidikan saat ini, kesenjangan akses pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, perkembangan teknologi yang cepat. 5. Peran teknologi dalam pendidikan. 1. Pembelajaran daring, online learning. Yang kedua, akses materi yang luas melalui internet. Yang ketiga, alat bantu interaktif seperti video, aplikasi AI. Sekian presentasi dari kami. Bagi yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Silakan kelompok lain yang mau bertanya. Ya, dulu. Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apa tujuan utama dari pendidikan? Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 2. Jawabannya untuk mengembangkan potensi
individu agar menjadi manusia yang cerdas, terampil, dan berakhlak. Baiklah, itu saja. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah nggak ada yang mau bertanya? Silakan. Baiklah, saya akan menjawabnya. Pendidikan formal, non formal, dan formal. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah paham? Untuk yang bertanya tadi kelompok 1. Sudah paham kelompok 1? Paham? Bila tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup untuk sesi tanya jawab dan presentasi kali ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan duduk. Jadi untuk kelompok 3 ya, ada perbaikan. Untuk kelompok 3 tadi apa yang Pak minta? Pak minta kan tadi gunakan AI dalam dunia pendidikan. Jadi manfaatnya apa? Apa keunggulannya ataupun apa kekurangannya. Jadi menggunakan AI dalam dunia pendidikan. Begitu ya. Kemudian kelompok 1 atau 2 silakan maju. Silakan. Perwakilan kelompok 1 atau 2. Silakan. Kelompok 2. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Jangan dipegang ini. Dipegang aja. Pak, bertiga nggak apa-apa, Pak? Boleh, silakan. Dibagi itu tugasnya masing-masing. Jadi nanti yang Pak nilai itu kekompakan kalian. Terus materi yang kalian paparkan itu sama dengan yang Pak perintahkan atau enggak. Kekompakan tim, kolaborasi kalian di dalam kelompok itu harus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Azim dan Feby. Materi kami adalah apa dampak penyalahgunaan AI dalam dunia pendidikan. 1. Menurutnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 2. Plagiarisme dan ketidakjujuran akademis. 3. Ketergantungan teknologi. 4. Kesalahan informasi. Dan 5. Ketimpangan akses. 1. Peningkatan pengetahuan dan wawasan. Pendidikan memberikan informasi, ilmu, dan pemahaman tentang berbagai bidang seperti sains, matematika, bahasa, budaya, dan teknologi. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan melatih seseorang untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah secara logis dan sistematis. 3. Membentuk karakter dan moral. Melalui pendidikan, seorang diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi. Sudah? Yang dari kami ya kakak, ada yang ingin ditanyakan? Kelompok lain yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan.
Dari kelompok mana? Kelompok 1. Silakan berdiri. Sebutkan 3 manfaat AI dalam dunia pendidikan. Kalau tahu boleh silahkan langsung dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. 1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 3. Membentuk karakter dan moral. Apa sudah paham? Kelompok 1, bagaimana untuk jawabannya? Puas, paham ya? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak, sekian dari kami. Kalau nggak ada, silakan boleh ditutup. Jika tidak, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1, silakan maju perwakilan. Bentar, jadi untuk yang kelompok 1 tadi, untuk kekompakan sudah bagus. Untuk materi juga jelas. Kelompok 2 tadi ya. Nah, sekarang kelompok 1 silakan maju. Ayo, ayo. Ayo, ayo, silakan. Silakan. Perwakilan aja boleh, ya. Gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kami yang akan disampaikan oleh Sepa. Kepada Sepa dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membaca materinya. Pengertian pendidikan, proses pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Terjadi di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi setiap individu agar menjadi manusia yang berilmu, terampil, berkarakter, dan mampu berkontribusi positif bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Manfaat utama dari pendidikan adalah membekali seseorang dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalani kehidupan secara mandiri, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat penggunaan AI dalam pendidikan adalah 1. Pembelajaran yang dipersonalisasi. 2. Akses belajar tanpa batas waktu dan tempat. 3. Membantu guru dalam evaluasi. 4. Penyediaan sumber belajar yang kaya. 5. Peningkatan keterampilan digital siswa. 6. Mendukung siswa berkebutuhan khusus. Baiklah, itulah yang disampaikan oleh Sepa. Sekian dari kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Boleh berdiri. Saya mewakili kelompok 3 yang ingin bertanya. Apa manfaat utama dari pendidikan? Baiklah, saya akan menjawabkannya. Karena pendidikan menghasilkan generasi yang cerdas, mampu membangun perekonomian negara. Itulah jawaban dari teman kami. Bagaimana? Dengan Michelle? Puas? Paham jawabannya?
Oke, untuk yang lain bertanya silakan. Boleh. Karena pendidikan menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu membangun perekonomian negara. Bagaimana jawabannya? Paham ya? Ya boleh silakan ditutup. Baiklah, jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Untuk kelompok satu ya. Untuk kelompok 1 sama seperti kelompok 3. Jadi benar materinya dunia pendidikan tapi nggak ada yang berkaitan dengan AI. Ya kan, nggak ada kan. Yang ada tadi kelompok 2 itu yang benar. Tapi untuk kekompakan sudah bagus untuk kelompok 1. Jadi yang paham itu kelompok 2 yang benar menggunakan AI. Sebelum Pak menyimpulkan materi hari ini, Pak akan memberikan pertanyaan pemahaman sekali lagi. Refleksi ya, kita refleksi. Nanti kita jawab bareng-bareng. Silakan dilihat di monitor depan. Jadi kuis, namanya Pak namain kuis pilihan ganda roda putar. Nanti yang bisa boleh menjawab. Boleh kembali ke bangkunya masing-masing. Sudah siap? Kita mulai. Jadi ini caranya, kita klik sprint, kemudian nanti akan muncul pertanyaan. Yang pertama, mau kelompok berapa dulu atau individu? Individu ya, kita refleksi. Apa risiko utama dalam penggunaan AI tanpa pengawasan manusia? A. AI menjadi lambat. B. AI tidak bisa bekerja. C. Kesalahan prediksi dan bias algoritma. D. AI membutuhkan lebih banyak daya listrik. Jawabannya apa? Siapa yang tahu? B. Sepakat B? Sepakat? Coba kita klik yang B. Salah. Berarti jadi jawabannya C. Lanjut. Ayo dibaca benar-benar. Perangkat lunak berbasis AI yang dikali wajah disebut A. Image scanner. B. Face recognition. C. Barcode reader. D. Webcam. Apa? Hah? Webcam. Perangkat lunak berbasis AI yang digunakan untuk mengenali wajah disebut. B, Pak. Ayo silakan. 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 Kelompok 1. Apa jawabannya coba? Sepakat berapa? Hah? Kelompok 1. B. Kelompok 2. D apa B? B. Kelompok 3. B.
Nah, B semua coba. Jangan kejebak. Coba kita lihat. B ya, kita klik yang B. B apa sih? B. Ya, benar. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Contoh aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari adalah Contoh aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. A. Menulis dengan pensil. B. Menggunakan asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. C. Mengoperasikan remote TV manual. D. Membaca buku secara fisik. Apa? B. Sudah yakin B? Kita klik. Benar? Sekali lagi. Dalam kolaborasi perangkat AI, cloud computing digunakan untuk B. Membersihkan perangkat dari virus. C. Mempercepat jaringan internet. D. Mengakses dan mengelola data secara daring. Apa? D. Pakat D. Aku A. Apa D? A. Coba A yang tadi, jangan A mas siapa? Satu, yang D. Nah, coba kita ambil yang banyak, coba D ya. Iya benar. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 soal lagi, tapi tetap nanti yang sudah kita jawab, kan ada 6 yang belum dijawab, yang sudah berarti 4. Kita jadikan PR, nanti Pak kirim linknya ke grup, silahkan kalian kerjakan di rumah. Itu yang pertama. Terus untuk materi selanjutnya, karena waktu kita hari ini sudah habis, untuk materi minggu depan yaitu tentang analisis data dan pengambilan keputusan berbasis AI. Jadi tetap ya, untuk penguatan nilai etika silahkan didengarkan. Kalian boleh menggunakan AI sebagai alat bantu, seperti untuk mencari ide, kemudian memperbaiki tata bahasa dan atau memahami struktur esai. Tapi ingat, nilai utama yang harus kalian jaga adalah kejujuran dan tanggung jawab. Jangan hanya menyalin hasil dari AI tanpa memahami isinya. Itu sama saja seperti menyontek. Kita harus tetap berpikir kritis, menulis dengan suara kita sendiri, dan menyadari bahwa AI adalah alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir manusia atau berpikir kita sendiri. Etika yang harus diterapkan dalam menggunakan AI, artinya kita harus 1. Menggunakan AI untuk belajar, bukan untuk menipu. Yang kedua, memeriksa kebenaran informasi yang diberikan AI. Kemudian menyebutkan sumber jika kita menggunakan ide dari AI. Jadi, semuanya kita menggunakan ide dari AI, sumbernya itu disebutkan, ditampilkan. Paham? Jadi minggu depan itu kita materi analisis data dan pengambilan keputusan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada?
Pak kirim dulu linknya ke grup mana bentar. Ada waktu sedikit apa mau kita lanjutkan aja? Nanti PR-nya ada yang lain. Ya. Nanti PR-nya ada yang lain. Kita lanjutkan, selesaikan ini dulu aja ya. Oke, kita selesaikan. Apa tujuan utama dari penggunaan perangkat kecerdasan artifisial, KA? A. Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyelesaian tugas. B. Menggantikan seluruh pekerjaan manusia. C. Meningkatkan ketergantungan terhadap teknologi. D. Mengurangi penggunaan perangkat digital. Apa jawabannya? A. Sepakat A? Coba kita buktikan. Ya benar, lanjut. 5 lagi. Apa yang dimaksud dengan machine learning? A. Mesin yang bisa berbicara. B. Sistem pembelajaran manusia dari komputer. C. Mesin yang dapat belajar dari data untuk membuat prediksi. D. Proses mengajarkan komputer secara manual. Jawabannya A. Coba kita lihat. Sepakat A? Salah. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut. Salah satu contoh kolaborasi manusia dan AI adalah A. Desain grafis yang dibantu oleh AI seperti Canva atau DALL-E. B. AI membuat keputusan tanpa masukan data. C. Manusia bekerja tanpa bantuan mesin. D. Menggambar secara manual. Apa jawabannya? A. Coba kita buktikan. Benar. Berarti masih fokus kalian. Lanjut. Apa? Alat AI seperti Google Translate menggunakan teknologi. Yang A. A. Penerjemah manual. B. B. Jaringan internet biasa. C. C. Kamera pengenal wajah. D. Pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami. Silakan dijawab. B. Apa? D. D. Jangan ragu yuk. B apa D? B apa D? Coba B. Salah. Jangan ragu. Dalam pengoperasian AI, input data yang baik sangat penting karena A. Data tidak mempengaruhi hasil AI. B. Data menentukan kecepatan perangkat. C. Kualitas data mempengaruhi akurasi hasil AI. D. AI hanya bekerja dengan data gambar. Apa? C. Coba kita buktikan. Benar. Lanjut. Aplikasi AI di bidang kesehatan dapat digunakan untuk A. Mengedit foto pasien. B. Mengganti dokter. C. Mendiagnosis penyakit dari. D. Membuat janji temu secara manual. A. C. C. Mendiagnosis penyakit dari hasil röntgen. Kita buktikan.
Iya, benar. Selesai. Silakan berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Bisalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.